Terima kasih masih bersama kita di Cerita Perempuan. Nah, sekarang udah lengkap nih, Dede udah hadir dengan istrinya, Karen, yang biasa dipanggil Reren ya. Nih ya, gak bisa nyala-nyala lagi, tadi belum masuk orangnya. Oke, tapi pasangan ini beberapa waktu yang lalu sempat bikin heboh karena beritanya naik di media dan agak kurang mengenakan. Tapi untuk mengetahui lebih jelas, kita lihat dulu yuk tayangan tentang pasangan ini. Pemirsa pasti mengenal sosok yang satu ini yang sering meramaikan acara di layar kaca, Dede Sunandar. Siapa yang menyangka pria kelahiran Ciamis ini mengawali karirnya sebagai cleaning service sebelum terjun ke dunia hiburan. Dede mulai mengisi acara di program komedi opera Van Java atau OVJ sebagai komedian. Pada bulan Oktober tahun 2014, Dede melepas masa dudanya dan menikah untuk kedua kalinya. Ia mempersunting wanita cantik asal Bogor yang bernama Karen Hertatu. Ia melaksanakan akad nikah di Ciamis dan akan menggelar resepsi pada bulan Desember di tahun yang sama. Dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arjuna Raya. Kisah rumah tangga pasangan yang terlihat harmonis ini ternyata mengalami pasang surut layaknya pasangan muda lainnya di tahun kedua pernikahan mereka. Bahkan sempat tersiar kabar bahwa pasangan ini nyaris berpisah. Kisruh rumah tangga mereka ditengarai karena masalah emosi sesaat pada istrinya. Namun baru-baru ini ternyata kisah rumah tangga mereka kembali damai yang terlihat pada jejaring sosial pribadi milik Dede. Apakah ini merupakan pengaruh naik turunnya emosi pasangan muda saat ini? Dan kali ini sang istri Karen Hertatu akan bercerita kisah kasihnya dengan sang komedian Dede Cungkring. Dan bagaimana pasangan ini menghadapi prahara rumah tangga di usia yang masih muda? Selengkapnya hanya di Cerita Perempuan. Nah itu dia tadi, kenapa mesem-mesem melihat VT-nya sendiri? Ada yang mau diralat nggak? Ada yang perlu diralat? Itu nikahnya sebenarnya bukan di Ciamis, Jadi akad di mana? nikahnya di Jakarta, Di di rumahku, Jakarta. di Masjid Al-Mukhlisin. Oke, jadi cuma lokasi ya, yang lain gak diralat ya? Yang lain, yang KDRT juga itu enggak KDRT yang apa yang dipikirin gitu, maksudnya Oke. enggak seburuk yang kalian pikirin, itu cuma ya kayak biasa aja gitu, padahal nggak ada KDRT sebenarnya. Gak ada paling. KDRT tapi memang sempat mengalami pasang Iya. surut di tahun kedua ya. Tapi ini pertama ngobrolin dulu deh ya. Reren pertama ketemu Dede di mana? Kita kepo, gimana bisa jatuh cinta? Iya. Waktu ketemu Dede waktu pas ada TV sebelah, dia lagi Segini kerja. doang dong TV-nya. Maksudnya di TV sebelah. Iya. Saya salah. Dia lagi pakai baju hitam putih, aku lagi nganterin teman, itu juga lagi acara apa sih ya? OVJ dulu. OVJ. Kamu nganterin teman syuting OVJ, Dede lagi? Jadi lagi nyapu waktu itu. Oh Lagi nyapu, dia bolak-balik di depan aku, nih orang ngapain coba nih. Terus? Terus pas udah selesai acara, nggak taunya pas lagi aku mau pulang sama teman aku sama pacarnya, dia datang naik motor, mau dianterin nggak? Mungkin dia kenal juga sama pacar temen akunya itu, minta kenalan gitu. Akunya nggak mau dianterin pulang, takut. Aku disangka nyulik saya tengah. Oke, terus? Ya udah di situ akhirnya kenalan, nggak tahu dapat nomor aku dari mana, dia tiba-tiba SMS main ke rumah, kucuk-kucuk datang pas aku lagi mau berangkat sekolah. Lah, ini orang lucu banget. Berangkat sekolah, emang waktu itu Iya, berapa? waktu itu aku masih umur 17. Belum 16. 16 tahun. Masih SMA, iya. Oke, terus 16 tahun. Aduh, ini Mbak Oki ketawanya sampai Nggak selalu ngakak melongo banget. di kamera gitu loh. Oke, jadi pertama kali ngelihat waktu itu Dede belum terkenal dong ya? Belum. Belum terkenal. Udah tertarik belum? Belum, di situ kan baru kenal, maksudnya akhirnya kita sering main, sering ketemu, maksudnya kayak nongkrong bareng, jalan gitu, nggak berdua, kadang sama teman-teman sih seringnya, nggak pernah berdua. Lu takut soalnya sama dia. Ya iya, dia 25 tahun ini masih SMA pakai seragam putih abu-abu. Ngeri. Wajah-wajah yang ngeri apalagi dia. wajah-wajah nggak bisa dipercaya dong. Sampai takut gitu. Kenapa takut? Karena Apa- beda apa usia yang jauh. bikin takut waktu itu? Kan belum tahu dia gitu tinggal di mana, maksudnya Masih apa namanya, tinggal Anaknya di siapa mana. yang Iya. Iya, anak siapa gitu ya. Nah pas nanya temen aku itu loh si Dede yang nggak tahu, gue dia nggak nggak tahu apa-apa kalau saya orangnya sering masuk baik TV katanya ya. gitu. Orang sering pergi tadi undang pulang tadi antar. Jelangkung. Jelangkung, jelangkung. Terus akhirnya berapa lama pacaran?
Pacaran sih setahun setengah, cuman perjalanan PDKT-nya dia ngejar-ngejar akunya sampai 3 tahun. Oh my God, dia pantang menyerah, pantas never give up nih. Oke, jadi 3 tahun. jadi itu bantalnya sesuai. Coba Iya, diangkat bantalnya. angkat. Never give up. Jangan lupa beli ini ya. Jadi pendekatannya cukup lama sampai akhirnya pacaran. Pengen tahu kalau Dede kan lucu banget nih ya. Kalau waktu ngajak pacaran, nembaknya gimana sih? Saya nembak di ini kan waktu itu di pinggir kamar mandi. Hah? Wah, Iya beneran. Maksudnya gimana tuh? Saya taruh bunga di atas, aku bilang ventilasi di ventilasi itu putih, saya bilang gitu. Itu ada bunga. Saya manggilnya Dede manggil Dede hitam, saya manggil dia putih. Oke. Kalau pacaran Oke, oke. dulu. Anak SMA, gaya anak SMA biasa. Saya taruh kan di atas ventilasi. Kirain bohong kali pas dibuka, iya makasih. Terus Dede nggak lama nembak. Widih. Bilangnya apa deh? Waktu itu. Coba Waktu diperagain itu lagi sebenarnya dong. ketiduran, udah janji ketiduran. Udah janji Iya, tuh, itu udah udah janji janjian. pengen datang main ke rumah, maksudnya pengen ngomong langsung. Cuma akunya ketiduran. Ya udah, Dia lama juga nunggu. Bunganya aku taruh di atas ventilasi putih. Pokoknya intinya. Akhirnya aku besoknya ketemu pengen sih, besoknya ketemu. Jadi pacar kamu boleh nggak? Jam 3 baru dibales. Tapi akhirnya disetujuin. Iya, alhamdulillah setuju nggak waktu itu sih? Setuju kan? Nggak tahu kalau misalnya kita pacaran. Jalanin sih. Jalanin. Oke, pacaran, pendekatan cukup lama, pacaran sampai akhirnya menikah. Apa yang memutuskan kamu mau nikah sama Dede? Kan usia kamu masih muda waktu itu. Sebenarnya waktu pas masih SMA dia udah mau ngelamar aku ini dan jangan dulu. Aku masih sekolah, tunggu lulus dulu. Iya. Oke. Nanti ya kalau udah lulus, nggak taunya pas sudah lulus bener dia nepatin janjinya gitu. Langsung Ngelamar nikahin. aku. Jadi mau apa sih yang dilihat dari Dede? Karena kan waktu itu kalau dilihat-lihat ya usianya muda. Dede Usianya udah pernah jauh menikah. beda, udah pernah nikah lagi Dede. Terus tadi dibilangin hitam gitu kan. Nah, apa yang bikin tiba-tiba mau? Apa yang dilihat? Ya baik, gitu, Baik. maksudnya baik, jujur gitu. Terus apa sih? Ya orang tua waktu senang, orang tua ngejuangin suka. orang tua sih setuju, Orang tua gitu ya, setuju. baik, sopan sama orang tua juga. Ya Dia PDKT-nya ke orang tuanya dulu nih kayaknya. Enggak lah. apa? Ya Merasa cocok? ya cocok sih, pokoknya cocok deh, akunya suka, nyaman ya udah. Oke. Itu rahasianya untuk bikin nyaman perempuan 4,5 tahun gitu ya. Baiklah. Berarti Nggak gimana nih tahu. Mbak Vera? Ini yang jago Dedenya nih ya membuat Iya, nyaman ya. PDKT. Tapi kalau melihat usianya saat itu, Iya. bisa dikatakan nikah muda dong ya Mbak Vera, Mbak Oki? Untuk dedenya sih kan udah punya pengalaman ya. Iya. Sudah 25 tahun. Artinya dedenya sih udah cukup, udah matang. Yang perempuan memang dikhawatirkan memang kalau kita menikahi anak remaja 15 tahun loh waktu di PDKT-in lah. 16 tahun, 16. 16 tahun, iya hampir 16 tahun waktu itu. Nah artinya apa? Memang sisi-sisi perempuan remaja tadi masih secara emosional masih tergantung sama ortu. Iya. Masih labil gitu loh. Labil di situ gini loh, kadang up, kadang down, apalagi kalau menstruasi. Up, down gitu. up, down. Masih belum paham apa yang Tiap dia bulan mau. lah gitu ya. Ya, apa, dan belum paham apa yang dia mau. Itu sebab ketika Dede nempelin terus 3 tahun, seolah-olah bagi Karen pada saat itu, oh ini yang dia mau gitu. Padahal belum tentu Dede yang dia mau loh pada saat itu. Iya. Karena jangan-jangan di PDKT-in terus, terus 3 tahun gitu loh. Mbak, udah Enggak, nikah tapi di maksudnya anak, gini, Mbak. namun, sebentar. Namun belum selesai. Oke. Namun seiring perjalanan, akhirnya terbukti kualitas kepribadian yang akhirnya memenangkan pergolakan ini. Kualitas kepribadian Dede apa itu? Bertanggung jawab. Jujur artinya apa? Dia apa adanya. Sopan. Semua perempuan menyukai karakter seperti itu. Dan merasa nyaman tadi juga Itu ya. yang bikin nyaman. Itu yang Oke, bikin nyaman. nah itulah yang akhirnya membuat mereka menikah ya. Dan sekarang ini kita punya fakta, ada beberapa fakta tentang pernikahan di bawah umur. Kita sekalian cek ya Mbak Vera ya. Di bawah umur. Bukan di bawah Tapi umur, udah punya pernikahan KTP sih muda waktu deh, itu. udah Udah punya punya KTP. KTP ya. KTP. Oke, nih kita lihat fakta-faktanya. Yang pertama kemampuan finansial belum mandiri. Gimana menurut? Iya, kita kan bisa lihat nih. Tapi kan waktu itu Mas Dede sudah bekerja kan? Kalau bekerja sih alhamdulillah bekerja. Dan sudah bisa bekerja. menafkahi kan? Bisa, Nah alhamdulillah. ini menjadi pembelajaran juga. Banyak orang tua yang ketika anak calon si anak ini datang kemudian ditanya pekerjaannya
seperti apa? Seakan-akan pekerjaan itu nomor satu. Iya. Sebenarnya yang paling pentingnya bukan pekerjaan, yang paling penting adalah dia mau bekerja keras untuk mencari nafkah dan dia bertanggung jawab supaya tuh harta nggak lari kemana-mana, ini terkasih ke orang-orang lain nih. Jadi dia tetap menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian dia bekerja. Kan kita kan punya aset nih, badan kita secara sempurna. Selama itu laki-laki sang calon itu adalah orang yang bekerja keras dan bertanggung jawab, ya nggak masalah. Dan selama bisa menafkahi ya. Oke. Kalau kita lihat kemampuan finansial belum mandiri, ya mungkin anak-anak usia muda jangan sampai ketika nikah minta sama orang tua itu nggak mandiri. Oke, jadi poinnya lebih ke situ Ya, ya. bisa kan di dalam Islam sendiri ketika kita mau menikah harus yang mampu. Mampu bukan hal biologis saja, tapi mampu dalam hal menafkahi. Apalagi untuk laki-laki. Dan yang paling penting yaitu tadi bukan ukuran berapa banyak hartanya, tapi berapa Betul. besar keinginannya dia Betul. untuk Kerja keras. menafkahi dan bekerja ya. Betul. Oke, kita lanjut ke poin kedua, kehilangan masa muda. Ada nggak sih rasa takut kehilangan masa muda? Waktu itu ada nggak kamu? Enggak ada. Nggak ada sih, ya? Karena udah di penghujung usia remaja, jadi masih aman. 18 tahun menuju 19 tahun, jadi masih aman sih. Masih aman ya. Kalau Dede udah puas lah ya. Udah puas banget dia. Oke, kita lanjut poin berikutnya. Bener kalau ngomong. Suka bener. Poin berikutnya, emosi masih labil. Nah, kalau berantem, siapa yang paling suka lempar-lempar piring apa sepatu? Ayo. Kalau berantem, Kalau itu aku waktu emosi banget, waktu pas lagi Lagi dapet sih dia. hamil, Lagi itu hamil. bener-bener emosi itu. Paling enggak. emosi, paling dahsyat berantemnya sampai level apa? Kalau pedes ada 10, kalau berantem sampai level apa? level 5. Sedeng sih. Sedang sih nggak pedes banget gitu. Mau ngapain gitu, maksudnya ngapain? Lempar bantal gitu misalnya. Enggak, kayaknya tuh sebenarnya Benci ngeliat aja muka sama dia Dede. gitu. Iya, Akhirnya tidur di luar rumah maksudnya. Enggak, suruh main kayak kemana ntar. Lu kapan sih pulang gitu? Tadi gitu sih. giliran nggak ada dicariin gitu. Tapi kalau ada tuh Kalau ada kesel sebel. bawa Berantemnya berantem labil nih. Yang paling penting suami istri kalau berantem, ada pesan khusus Rasulullah untuk para laki-laki nih kalau lagi berantem. Salah satunya adalah la tadribul wajah. Jangan sampai pukul muka. Dan sampai pukul. Laki-laki yang mulia tidak akan pernah menghinakan dan merendahkan wanitanya. Kemudian Rasulullah ingatkan juga la tuqabbih, nggak boleh caci maki, sumpah serapah dalam kondisi yang sangat marah. Itu hindari betul memukul wajah, hindari betul untuk mencaci maki, dan la tahjur ila fil bait, jangan mendiamkan kecuali di rumahnya. Jadi jangan terlalu lama mendiamkan sang istri. Ada beberapa poin. Berantem boleh aja, tapi itu dia tuh di usia-usia muda kadang suka meletus. Meledak-ledak emosinya. Mengeluarkan kata-kata yang makanya ada nikah talak rujuk itu nggak boleh Iya, dimain-mainin. yang akhirnya disesali kemudian hari. Oke, kita lihat dulu ya, ini berkaitan dengan emosi yang meledak-ledak. Kemarin ini sempat beredar berita seperti ini. Coba dilihat. Bisa kelihatan kan ya? Bisa. Siapa deh? Nah, Iya, talak tiga. aku bacain ya, ini judulnya ya, isu KDRT hingga talak 3 Dede Sunandar yang bikin heboh. Bagaimana kebenarannya? Jangan kemana-mana ya, kita bahas di segmen berikutnya, tetap di Cerita Perempuan.